Selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Perspektif. Topik hari ini masih terkait dengan marketing, yaitu bagaimana membuat pembeli yang mengeluh menjadi pelanggan tetap, atau bagaimana mengubah rasa kesal menjadi rasa suka. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe dulu channel Ruang Perspektif dan klik tombol lonceng di sampingnya. Lengannya agak panjang dan kebesaran, bisa dikecilkan nggak? Fenomena ini bisa jadi Anda pernah mengalaminya pada saat menjahit baju. Ini ada sebuah kisah nyata dari seorang wanita karir. Saya kutip dari bukunya sendiri, yaitu Oh Soo Hyang. Dulu ada beberapa toko pakaian yang sering dia singgahi untuk membeli jas, dan biasanya tempat itu menawarkan kualitas dan pelayanan terbaik. Mungkin karena tempat-tempat tersebut sering didatangi selebritis ataupun orang kaya di Korea Selatan dan suasananya sangat berbeda. Secara kebetulan dia mengunjungi toko yang baru dibuka dan ada cacat pada produk pertama yang dia beli. Meskipun sepele, pengalaman itu cukup membuat moodnya hilang. Kemudian dia membatin, sepertinya saya tidak akan datang lagi ke sini, pikirnya dengan ragu-ragu. Namun pada akhirnya dia menjadi pelanggan tetap toko tersebut. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari kita ulas. Menurut dia, pada toko pakaian terbaik yang didatangi banyak selebritis atau orang kaya, segalanya begitu sempurna sehingga rasanya tidak ada yang kurang. Namun di tempat seperti itu, hampir tidak ada komunikasi atau obrolan yang hangat dengan pembeli dengan pemilik toko ataupun karyawannya. Akibatnya dia merasa asing dan jarang ke sana lagi. Sementara di toko pakaian yang baru, meskipun ada yang kurang, dia bisa mengobrol dengan nyaman tentang pakaian kapan saja. Mereka juga menangani berbagai permintaannya dengan sangat hati-hati. Ketika dia mengeluhkan kancing pakaiannya dan meminta segera memperbaikinya, pemilik toko langsung mendatanginya dan segera memenuhinya. Setelah 3 kali merasakan hal seperti itu, akhirnya mau tidak mau wanita tersebut menjadi pelanggan tetap toko tersebut. Pasti ada yang pernah mengalami hal ini, atau bisa jadi Anda. Awalnya mengeluhkan toko tersebut, tapi kemudian malah menjadi pelanggan tetapnya. Psikologi apa yang berlaku di sini? Kejadian ini berhubungan dengan hukum John Goodman, bahwa pembeli kemungkinan besar akan membeli kembali merek yang sama jika keluhannya teratasi. Sektor lembaga riset pemasaran, TRP, menemukan sesuatu yang aneh dalam penelitiannya mengenai industri di 20 negara. Produk dan pelayanan yang sempurna, presentase pelanggan datang kembali dan membeli kembali tidak terlalu signifikan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sebuah fenomena yang sulit dipahami dengan akal sehat. Setelah melakukan penelitian untuk mencari tahu alasannya, akhirnya sampai pada simpulan seperti ini. Ketika seorang pembeli mendatangi sebuah toko dan tidak mendapatkan masalah apapun, rasio pembeli kembali datang hanya 10%. Hanya 10%. Sebaliknya, ketika pembeli memiliki keluhan dan perusahaan menanggapinya dengan baik, rasionya mencapai 65%. Terutama untuk produk yang relatif mahal, fenomena ini lebih mencolok. Rasio kedatangan kembali pembeli yang tidak mengeluhkan soal produk adalah 9%, sedangkan pelanggan yang mengeluh dan ditanggapi, rasio kedatangannya kembali sekitar 70%. Sebuah hasil yang mengejutkan. Hal ini berarti bahwa produk dan layanan yang sempurna bukanlah cara yang terbaik untuk menarik pelanggan. Ini bisa jadi bertentangan dengan teori yang kita pelajari di kampus ataupun di beberapa lembaga pelatihan. Metode sebenarnya adalah dengan mendengarkan keluhan pelanggan dan mengusahakan yang terbaik untuk menanganinya, sehingga pembeli merasa puas meskipun ada sedikit kekurangan.
Secara paradoks, toko atau bisnis yang sukses bukanlah yang tanpa keluhan, melainkan dengan beberapa keluhan. Poin terpenting di sini adalah sikap mendengarkan perkataan pembeli dengan saksama untuk memperbaiki apa yang ada dalam kekurangan produk kita. Baik itu pujian maupun keluhan. Setiap orang pasti senang mendatangi tempat pemilik maupun karyawannya memasang telinga untuk mendengar perkataan mereka. Jika Anda menjual produk berkualitas tetapi penjualannya tidak meningkat, cobalah untuk merenungkan hal ini. Apakah Anda mendengar pembeli Anda? Apakah Anda sudah berusaha untuk mendengarkan keluhan dan permintaan mereka lalu memperbaikinya? Silakan dipikirkan. Sampai jumpa di topik selanjutnya.